Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Tapi sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama Susniatul Ulia. Saya dari kelas A24 semester 6. Baiklah, kita akan mulai pembahasan tentang dinasti Bani Umayyah. Jadi dinasti Bani Umayyah ini merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang berdiri pada tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi dengan pusat pemerintahannya di Damaskus, Suriah. Kemudian stabilitas politik dan kemajuan ekonomi yang dicapai selama masa pemerintahan Bani Umayyah memberikan landasan kuat bagi pembangunan di berbagai bidang. Tentunya termasuk di sana adalah pendidikan. Jadi pemerintahan pendukung aktivitas keilmuan yang awalnya berpusat di masjid-masjid dan berkembang ke lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab dan majelis ilmu. Kemudian periode ini menjadi pondasi penting dalam sejarah pendidikan Islam karena mencerminkan peralihan dari sistem pembelajaran informal ke arah yang lebih struktur dan sistematis. Sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah. Lembaga pendidikan informal. Jadi, lembaga pendidikan informal di sini ada 5 ya. Yang pertama yaitu masjid, kemudian kutab atau bisa disebut dengan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga majelis ilmu. Yang keempat sistem pendidikan masa ini mengandalkan hubungan langsung antara murid dengan guru, dan yang kelima yaitu kurikulum. Adapun ciri khas pendidikan masa Bani Umayyah. Jadi ciri khas pendidikan pada Bani Umayyah itu adalah pendidikan diarahkan untuk mendukung administrasi pemerintahan dan dakwah. Kemudian awal mulanya itu didiferensiasi antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Kemudian muncul penerjemahan karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Suryani. Adapun tokoh-tokoh penting pada masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah Al-Hasan Al-Basri, yaitu pada tahun 642 sampai dengan 728 Masehi atau 21 sampai 110 Hijriah. Yang kedua Imam Az-Zuhri, yaitu pada tahun 671 sampai dengan 741 Masehi atau 51 sampai 124 Hijriah. Tokoh penting yang ketiga yaitu Khalid bin Yazid yang meninggal sekitar 704 Masehi atau 85 Hijriah. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada tahun 646 sampai dengan 705 Masehi atau 26 sampai 86 Hijriah. Kontribusi terhadap pendidikan Islam. Adapun kontribusi terhadap pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yaitu yang pertama peletakan dasar sistem pendidikan formal dan non-formal. Kemudian yang kedua perluasan jaringan lembaga pendidikan ke wilayah baru. Yang ketiga awal perkembangan metodologi pengajaran dan pembelajaran. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dukungan terhadap pengumpulan penulisan ilmu-ilmu Islam. Adapun kesimpulannya yaitu dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi penting dalam meletakkan fondasi awal bagi perkembangan pendidikan Islam.
Jadi pada masa ini muncul lembaga-lembaga pendidikan dasar dan sistematis yang menjadi model awal pendidikan formal di dunia Islam. Inisiatif seperti pembentukan kutab dan dukungan terhadap guru-guru agama menunjukkan perhatian besar terhadap pembelajaran agama dan bahasa Arab. Dinasti ini juga memperluas jangkauan pendidikan ke berbagai wilayah kekuasaan, mendorong penyebaran ilmu pengetahuan secara lebih luas. Sistem pendidikan yang berkembang pada masa Bani Umayyah kemudian menjadi landasan yang kuat bagi kemajuan pendidikan di masa dinasti Abbasiyah. Peran tokoh-tokoh ilmuwan dan kebijakan khalifah sangat besar dalam mendorong aktivitas intelektual, termasuk pengumpulan dan penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, peradaban Islam tidak hanya berkembang secara politik dan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat peradaban keilmuan yang dihormati dunia. Baiklah, sekian penjabaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.